sedang sibuk atau tidak ini ya? Selamat pagi Pak Hasan. Kebetulan hari ini free Pak. Oh, oke, terima kasih. Jadi hari ini bisa atau ada waktu untuk saya Pak Dika ya? Iya. Jadi segini Pak Dika, bisa minta waktunya sebentar Pak Dika? Iya Pak, tidak apa-apa. Iya, terima kasih. Jadi begini Pak Dika, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin Pak. Bahwa saya akan melakukan supervisi akademik yang nantinya saya laksanakan di kelasnya Pak Dika. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Dika nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Dika, yang nantinya Pak Dika ketika dalam mengajar nanti ada beberapa hal yang pastinya perlu masukan atau perlu tindak lanjut, dan Pak Dika dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas besok itu ada beberapa yang intinya perlu disampaikan ke murid, atau ada harapan apa ya Pak Dika dalam kegiatan pertemuan di hari ini Pak Dika? Untuk itu yang saya harapkan dari kegiatan ini kita bisa berbincang-bincang, selain itu tukar pendapat dan pengalaman dari Pak Hasan maupun sebaliknya juga Pak. Selain itu saya juga bisa mendapatkan saran dari Pak Hasan untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas gitu. Begitu. Iya. Siap Pak Dika. Jadi Pak Dika harapkan untuk hari ini nanti bisa saling berbagi informasi, bisa bertukar pendapat atau sharing terkait dengan pembelajaran yang dilakukan Pak Dika besok. Semoga nanti saya bisa membantu ya Pak. Semoga nanti Pak Dika tidak merasa terbebani dengan adanya observasi yang akan saya lakukan besok. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau boleh saya tahu besok itu Pak Dika mau mengajar apa ya Pak Dika ya? Untuk besok saya akan melakukan pembelajaran tema 9, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Materi pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Materi pembelajarannya bahasa Indonesia dan IPA ya Pak Dika ya? Iya. Oke. Jadi besok Pak Dika akan melaksanakan atau melakukan pembelajaran terkait tema 9 subtema 1 ya Pak ya? Iya. Itu tentang benda tunggal dan campuran. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu kira-kira bagaimana Pak Dika? Untuk tujuannya nanti ada 4 kira-kira Pak. Ada 4 ya. Iya. Yang pertama itu dengan mengamati gambar iklan, terus siswa dapat menganalisis informasi yang disampaikan. Ya. Terus ada paparan iklannya juga dari media cetak dengan tepat. Terus itu yang pertama. Yang keduanya nanti ada melalui demonstrasi, siswa dapat memperagakan iklan dengan percaya diri. Ya, itu tentang iklan ya. Yang ketiga melalui percobaan, siswa dapat mengelompokkan zat tunggal dan campuran dengan tepat. Ya, yang terakhir itu melalui percobaan lagi Pak, siswa dapat melaporkan hasil percobaan tentang zat tunggal dan campuran dengan sistematis gitu Pak. Begitu. Jadi intinya nanti ada beberapa percobaan ya Pak Dika ya. Iya Pak. Nah Pak Dika tentunya sudah melakukan beberapa persiapan terkait pembelajaran yang akan dilakukan Pak Dika besok. Nah kira-kira apa saja persiapan yang sudah Pak Dika lakukan? Untuk persiapan nanti pelaksanaannya pelajarannya besok, tentunya saya sudah menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran. Yang pertama itu ada RPP betul. Media, LKPD, dan alat evaluasi serta bahan ajaran lainnya Pak. Begitu. Jadi kelihatannya ini sudah lengkap ya Pak Dika ya? Iya Pak. Nah, yang Pak Dika rencanakan dan Pak Dika siapkan itu terkait dengan pembelajaran besok ada beberapa media pembelajaran. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Pak Dika anggap misalnya sulit, yang dianggap sulit, yang pernah Pak Dika sampaikan kemarin. Nah, di sini berkaitan dengan kesulitan itu berkaitan dengan apa ya Pak Dika ya? Kalau untuk kesulitannya nanti memang ada beberapa murid Pak. Ada yang
harus diperlakukan khusus lah, karena kemampuan murid yang berbeda-beda dan gaya belajar murid yang berbeda-beda pula. Ada siswa yang suka membaca, melihat video, menyukai gambar, ada murid yang sudah lancar membaca Pak. Dan ada juga yang kesulitan dalam membaca gitu. Jadi kelas 5 masih ada yang kesulitan dalam membaca Pak Dika ya? Iya Pak. Nah, jadi yang Pak Dika sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar murid dan juga gaya belajar yang Pak Dika tadi sampaikan, berarti Pak Dika sudah melihat antara lain ada murid yang kemampuan mereka dalam menangkap pembelajaran itu sangat berbeda-beda. Ada yang murid gaya belajarnya juga, ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang bagus, serta dalam dia menerima pelajaran, ada yang bisa melalui visual, ada yang audio visual, bahkan ada yang hanya audio. Nah, dari kemampuan murid yang berbeda-beda ini, tentunya Pak Dika punya strategi ini. Strategi pembelajaran apa atau media atau metode pembelajaran apa yang kiranya akan disampaikan Pak Dika nanti dalam mengatasi murid-murid tersebut, Pak Dika? Untuk murid saya itu kan ada beragam Pak. Tentunya saya sebagai guru harus menyiapkan pembelajaran yang beragam juga Pak. Betul. Untuk itu memfasilitasi murid saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam juga untuk menyampaikan materinya. Saya akan menyiapkan bahan ajar seperti artikel, PPT, video. Terus juga kemudian saya nanti akan menyiapkan lembar kerja. Saya akan mengelompokkan murid itu ada 3 kelompok. Terus nanti siswa yang suka dengan keterampilan, terus mereka akan membuat iklan. Terus murid yang suka bernyanyi akan membuat lagu-lagu gitu Pak. Ada juga murid yang suka menggambar, mereka bisa menggambar sesuka hatinya mereka. Untuk kemudian murid yang kemampuannya bagus bisa membantu temannya yang memang masih kurang dalam mengerjakan LKPD-nya gitu Pak. Wah, bagus sekali Pak Dika. Pak Dika sangat kreatif ini. Jadi Pak Dika sudah sangat mempersiapkan untuk pelajaran besok dengan menggunakan berbagai media atau beragam media yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar murid. Berarti Pak Dika ini sudah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi murid. Jadi nanti ada beberapa murid yang mengerjakan sesuai dengan apa yang dia sukai, apa yang dia minati. Di sini saya juga sudah melihat bahwa Pak Dika nanti sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar murid. Nah, berarti Pak Dika sudah memunculkan apa itu yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Dika. Jadi ada murid yang mempunyai bakat yang berbeda, gaya belajar yang juga berbeda. Nah, jadi di sini nanti setelah saya lihat Pak Dika akan menggunakan berbagai media pembelajaran atau ragam media pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang Pak Dika laksanakan nanti. Nah, terkait dengan itu yang sudah disiapkan Pak Dika, pastinya ada beberapa hal yang kurang atau kira-kira yang masih kurang dalam untuk kegiatan belajar besok Pak Dika. Iya Pak, itu juga dalam proses belajar Pak. Jadi mungkin ada beberapa media yang belum sempurna juga. Kemudian ada beberapa perangkat pembelajaran yang belum selesai saya kerjakan Pak. Begitu. Jadi ada beberapa media yang perlu dikerjakan lagi Pak Dika. Iya, ya. Pak. Nah, Pak Dika kira-kira mau mulai kapan nih Pak untuk mengerjakannya Pak? Ya, setelah ini saya akan melengkapinya yang masih kurang atau yang pokoknya masih kurang gitulah Pak. Iya. Oh, begitu. Nah, Pak Dika ketika nanti mempersiapkan atau melakukan kegiatan pembelajaran itu kira-kira apakah ada teman yang bisa membantunya Pak Dika? Untuk itu nanti saya akan minta tolong sama guru-guru lain yang ada waktunya buat membantu saya Pak gitu. Jadi minta ada bantuan dari lain ya Pak ya? Iya. Jadi nanti saya juga insya Allah Pak, insya Allah juga akan membantu Pak Dika. Tadi Pak Dika sudah menceritakan bagaimana pembelajaran yang akan Pak Dika lakukan besok, dari strategi pembelajarannya, dari media pembelajarannya, dan yang lain. Tentunya dari proses pembelajaran ini, dari diri Pak Dika sendiri ini,
ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, terkait dengan kompetensi itu atau kegiatan supervisi yang akan saya lakukan ini, tadi Pak Dika sudah menyampaikan atau sudah saya sampaikan di awal Pak Dika ya. Iya. Itu kan mengenai tentang pengembangan diri dari Pak Dika. Iya. Nah, pengembangan diri dari Pak Dika, kegiatan supervisi akademik. Nah, coba Pak Dika bisa sampaikan sedikit kira-kira yang bisa saya bantu berkaitan dengan arah pengembangan apa, atau Pak Dika ingin meningkatkan dalam hal apa, begitu Pak Dika? Oh iya. Gini Pak, nanti di sini saya akan meningkatkan ke arah pengembangan bagaimana menyampaikan materi ke murid supaya lebih jelas, terus nanti supaya murid itu lebih mudah menangkap materi, mudah selesai dengan kemampuan dan gaya belajarnya Pak. Terus sehingga nanti pembelajarannya bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang lebih bermakna Pak. Terus nanti selain itu karena beragam murid saya Pak ingin mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya murid itu. Ya, di sini yang saya dapat dari Pak Dika ingin mengembangkan kemampuan mengajarnya ya Pak Dika ya. Iya Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak Dika juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional ya Pak ya. Iya. Dalam menghadapi keberagaman karakteristik murid. Memang kadang kita sendiri itu terpancing Pak Dika, terpancing emosinya ketika ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Oke. Bagus sekali Pak Dika. Nah, terkait dengan kompetensi yang Pak Dika ingin kembangkan, pasti ada strategi yang akan dilaksanakan. Bagaimana strategi dalam diri Pak Dika dalam mencapai kompetensi tersebut Pak Dika? Oh, kalau untuk itu Pak, tentunya saya akan berusaha, terus nanti saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan maksimal mungkin. Saya juga akan menggunakan media yang sesuai dan tentunya media yang bisa membuat siswa semangat belajar. Saya juga akan lebih banyak belajar kepada teman dan Pak Hasan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial tentang emosional. Ya, terima kasih ya. Bagus sekali Pak Dika. Nah, nanti saya juga akan membantu Pak Dika dalam proses observasi dan pasca observasi, yaitu rangkaian supervisi akademik Pak Dika. Semoga nanti Pak Dika bisa lancar dalam menerapkan strategi pembelajaran yang Pak Dika lakukan nanti. Kemudian nanti setelah observasi selesai, kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak Dika ya. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol lagi kira-kira apa toh yang belum terlaksana dan apa yang sudah baik. Kemudian kita rencana pengembangan diri apa dari Pak Dika, nantinya seperti apa, begitu Pak. Nah, untuk hari ini saya berterima kasih Pak ya atas waktu yang diberikan, atas kesempatan kita bisa sharing. Terima kasih Pak Dika. Iya Pak, sama-sama Pak. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Untuk pembelajarannya dulu yaitu bahasa Indonesia terlebih dahulu, yaitu apa Cak? Iklan. Iklan itu ada dua, apa? Iklan cetak dan iklan elektronik. Sebelum itu anak-anak pernah mengetahui tentang iklan nggak? Gimana? Ya, di TV. Terus? Terus? Ya, terus? Kalau di media cetak gimana? Koran. Ya, betul. Terus? Terus nanti anak-anak ya akan memeragakan sebuah iklan ya.
ya. Apa itu zat tunggal dan zat campuran. Ya, terus nanti anak-anak akan mengulas sedikit materi yang telah Pak Dika sampaikan dari sebelumnya, dan nanti anak-anak juga akan bisa mempelajari pengalaman-pengalaman dari materi kemarin, yaitu tentang iklan dan zat tunggal ya. Setelah itu nanti anak-anak ini ada sebuah iklan ya. Ini dari media cetak. Ini apa, Cak? Brosur. Ya, brosur. Ini adalah sebuah media cetak, contoh dari apa? Media cetak tentang iklan ya. Kalau ini nanti ada dari internet ya. Ini contoh dari internet ya. Ini ada contoh iklan minuman. Ini saya lihatkan ya untuk anak-anak semua ya. Coba dilihat sebentar. Media cetak tadi. Biasanya media cetak itu apa, Cak? Biasanya apa? Berisi tentang apa? Ya, iklan, penawaran terus kepada masyarakat. Ya, terus itu nanti anak-anak akan mempresentasikan yang Pak Dika sampaikan kemarin tentang iklan ya. Terus kalau sudah, nanti anak-anak akan saya beri tugas masing-masing kelompok ya. Nanti apa tuh tentang iklan media cetak dan elektronik ya. Setelah itu anak-anak nanti akan mengerjakan dan anak-anak akan mengumpulkan besok waktu pembelajaran bahasa Indonesia ya. Terus nanti anak-anak juga akan mempelajari tentang IPA juga ya anak-anak. Tentang apa tadi? Ya, untuk itu mari kita akan apa? Percobaan ya, zat tunggal dan zat apa? Campuran. Yuk, untuk itu mari kita siapkan zat campuran dan zat ya. Ada berapa, Cak? Ada 5. Apa saja? Ya, ada 5 apa komponen penyusun zat tunggal dan zat campuran. Untuk itu nanti diperhatikan zat yang menurut zat tunggal itu zat yang apa? Bisa tercampur sempurna. Dan zat campuran itu ada 2, yaitu zat homogen dan heterogen ya. Kalau zat homogen itu tercampur sempurna atau tidak? Tercampur sempurna. Betul, kalau zat heterogen tidak tercampur sempurna atau mengendap ya, ada sisa-sisa, ada campurannya itu tersisa-sisa, jadi itu termasuk campuran heterogen.
sampai sini anak-anak kayaknya sudah paham semua ya. Ya. Kalau sudah paham, nanti anak-anak akan saya berikan soal untuk dikerjakan dan nanti anak-anak bisa mengisi tentang iklan dan zat tunggal dan zat campuran. Ya, iklan dari kelompok mempresentasikan tentang iklan ya. Kalau sudah ya, tadi iklan apa? Iklan ada dua, yaitu iklan cetak dan elektronik ya. Ayo coba berdiskusi dulu kelompoknya masing-masing. Ayo diskusi. Kelompok 3 gimana berdiskusi? Ya, berdiskusi dulu. Mengiklankan sebuah produk ya. Tadi apa? Yakult ya, betul. Untuk kelompok yang lain besok bisa mempresentasikan seperti kelompok yang satu ya. Yuk. Yuk. Sebentar yuk.
apa, terus kegiatan hari ini itu apa, nanti kamu menulis atau menggambarkan di buku ya, nah, ya. Terus hal baru apa yang anak-anak tahu tentang hari ini ya, tentang apa, terus apakah anak-anak ada perasaan atau pikiran, nanti digambarkan di sebuah buku jurnal kalian masing-masing ya. Terus anak-anak ingin apa, mempelajari lebih lanjut tentang iklan, tentang zat tunggal, zat campuran, nanti anak-anak ya akan mempelajari lebih lanjutnya, ditulis atau menggambarkan di buku jurnal kalian masing-masing ya. Untuk pesan Mbak Dika, nanti anak-anak kalau bisa memahami tentang iklan, anak-anak bisa mempromosikan. Nanti kalau sudah dewasa, udah bisa atau membantu orang tua, ada makanan atau minuman, membuat suatu, nanti anak-anak bisa mengiklankan dan bisa paham tentang iklan. Anak-anak bisa menjadi pengusaha ya. Seperti di mana anak-anak? Kalian lihat di mana kalau di rumah? Ya di TV, di radio ya. Kalau anak-anak bisa mengiklankan suatu produk, nanti anak-anak bisa menjadi apa? Pengiklan ya. Nanti bisa anak-anak mengiklankan suatu produk, bisa anak-anak nanti kalau punya apa produk apa bisa mengiklankan, nanti anak-anak bisa usaha ya, usaha apa aja ya untuk anak-anak. Hari ini gimana? Gimana? Mari kita berdoa mulai. Selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dika. Selamat siang Pak Hasan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Dika? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Oh, begini Pak Dika, saya minta waktunya sebentar pada Pak Dika terkait dengan apa itu pembelajaran yang sudah kemarin dilaksanakan Pak Dika, yaitu tentang praktek mengajar ya, yang sudah saya observasi. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak Dika ya. Nah, baik Pak Dika, dari obrolan kita hari ini, Pak Dika harapkan dari saya kira-kira apa Pak Dika? Untuk itu dari obrolan kita hari ini atau yang saya harapkan masukan terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin Pak, bagaimana kekurangan atau bagaimana perbaikan, nanti saya memohon apa saran dan masukannya dari Pak Hasan gitu. Begitu ya Pak Dika. Jadi Pak Dika yang inginkan sharing-sharing kita hari ini adalah apa itu terkait dengan bagaimana perbaikan atau bagaimana masukan-masukan atau saran-saran yang bisa apa itu membangun dari pembelajaran yang telah dilakukan kemarin ya Pak Dika ya. Iya. Nah, terus terkait dengan itu perasaan Pak Dika bagaimana setelah kemarin melaksanakan pembelajaran Pak Dika? Yang saya rasakan kemarin Pak, saya lebih lega. Terus dengan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih menarik, media yang jauh lebih atau tidak seperti biasanya Pak. Jadi saya merasa lebih mantap gitu. Oh, merasa lebih mantap. Iya. Betul, terima kasih. Nah, terus apakah rencana perbaikan yang Pak Dika sampaikan kemarin pada saat kegiatan pra-observasi itu apakah sudah tercapai Pak Dika? Untuk kemarin itu sudah Pak. Jadi saya merencanakan untuk menggunakan benda konkret, terus
Kemudian kemarin saya praktekkan saya menggunakan gelas dan bahan-bahan lainnya Pak. Terkait materi dan perencanaan saya sudah lakukan dalam pembelajarannya Pak. Gitu. Jadi Pak Dika merasa bahwa pembelajaran yang dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan tahap-tahapnya, Iya. sudah merasa Pak Dika sudah sesuai dengan rencana ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya Pak Dika, kira-kira anak-anak itu sudah mencapai atau sudah tercapainya tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam RPP Pak Dika tersebut? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran kemarin Pak, saya rasa anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajarannya Pak. Gitu. Untuk terlihat dari beberapa kegiatan, anak-anak mampu menyelesaikannya dengan baik Pak. Ya. Sekarang terkait pembelajaran kemarin ya Pak ya, apa yang Pak Dika rasakan itu sudah baik dan perlu dipertahankan, dan hal-hal apa yang dirasa Pak Dika itu masih kurang kemudian perlu diadakan atau perbaikan atau ditingkatkan, begitu Pak Dika? Yang saya rasa sudah lebih baik gitu Pak. Untuk pembelajarannya yang kontekstual itu sudah saya lakukan terkait kehidupan sehari-hari. Selain itu saya juga menggunakan benda konkret dalam pembelajarannya Pak, untuk memudahkan pemahaman siswa, dan saya juga melakukan percobaan agar siswa itu lebih memahami materi sehingga tujuan pembelajaran tercapai gitu. Iya, betul sekali Pak Dika. Sekarang untuk hal-hal yang dirasa masih kurang Pak Dika, hal-hal yang dirasa masih kurang dalam proses pembelajaran kemarin itu yang sekiranya perlu ditingkatkan, kira-kira apa ya Pak Dika? Untuk kemarin, dari pembelajaran kemarin itu ada rasa masih kurangnya, itu ada terkait pembelajaran yang diferensiasi ya Pak. Ya, itu saya rasa itu yang masih kurang dalam penerapan pembelajarannya, walaupun kemarin saya sudah berusaha sedikit mencoba, namun saya rasa ya masih belum layak memahami gitu. Iya. Oke Pak Dika. Terus ada itu Pak, pembelajaran yang berdiferensiasi itu ada yang berusaha memperbaiki gitu Pak. Iya, betul Pak Dika ingin berusaha memperbaiki. Iya. Oke Pak Dika, terkait dengan pembelajaran berikutnya berarti Pak Dika ingin mendalami bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu Pak Dika ya. Nah, baik dari perencanaan kemudian prosesnya sampai pembelajaran sampai ada evaluasi. Ya, begitu Pak Dika ya. Nah, kira-kira Pak Dika punya rencana apa ini untuk memperbaiki pembelajaran yang dirasa Pak Dika masih kurang? Untuk di sini Pak, saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran dengan menggali informasi yang lebih dalam terkait pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak. Terus nanti saya melalui website dan membuka platform Merdeka Mengajar yang di situ sudah banyak dibahas Pak. Dan nanti serta melalui sumber-sumber yang lain seperti channel YouTube atau medsos yang lainnya gitu. Nah, bagus sekali itu Pak Dika. Jadi kita kira-kira nanti kegiatannya Pak Dika ada 3 tahapan gitu. Ada 3 rencana ke depan, yaitu ada belajar mandiri melalui website dan sumber belajar internet yang lain, serta melihat channel YouTube yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu ada kegiatan yang terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu membuka platform Merdeka Mengajar ya Pak Dika ya. Nah, bagus sekali Pak Dika. Nah, terkait dengan itu kira-kira kapan ya Pak Dika mau memulainya? Untuk itu pelaksanaannya saya akan merencanakan secepatnya Pak, dan agar bisa segera memulai Pak. Kira-kira targetnya 5 bulan ke depan, insya Allah saya sudah bisa menyelesaikannya. Nah, dari Pak Dika kira-kira siapakah Pak Dika yang menjadi sumber inspirasi atau yang bisa memotivasi untuk Pak Dika bisa melaksanakannya kegiatan ini Pak Dika? Untuk itu nanti saya kira-kira sebagai motivator saya diantarkan diantaranya itu ada rekan guru Pak. Ya, rekan guru atau bapak kepala sekolah, yaitu Bapak Hasan sendiri selaku calon guru penggerak yang sudah belajar lebih banyak dan mempunyai pengalamannya. Ya, iya, terima kasih Pak Dika. Ya, kita nanti sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik
agar berguna dan bermanfaat bagi banyak atau bagi sesama. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Dika atas kesempatan dan waktunya Pak Dika dalam kegiatan supervisi akademik ini. Semoga bermanfaat untuk kita agar menjadi pendidik yang lebih baik lagi, dan saya ucapkan terima kasih Pak Dika. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Dika ya. Iya. Demikian serangkaian kegiatan pasca observasi akademik yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.